Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemberontakan DI atau TII. Saya, Bobi Saputra, ingin membacakan latar belakang pemberontakan DI atau TII. Latar belakang, alasan pertama yang menjadi latar belakang dari gerakan DI-TII Aceh adalah kekecewaan para tokoh pemimpin masyarakat di Aceh atas dileburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Peleburan provinsi itu seakan mengakibatkan jasa baik di masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia di masa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Kemudian adanya keinginan dari masyarakat Aceh untuk menetapkan hukum syariah dalam kehidupan mereka. Nama saya Anissa Yuniar Putri, absen 6. Bagian 2, penyebab pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Sebab umum. 1. Kekosongan kekuasaan di Jawa Barat. 2. Kartosuwirjo atau rakyat menolak kalau Jawa Barat itu diserahkan kepada Belanda begitu saja. 3. Rasa tidak puas dengan keputusan perjanjian yang mengharuskan Tentara Nasional Indonesia keluar dari daerah dan masuk ke wilayah Republik Indonesia. Sebab khusus. Pemerintah Republik Indonesia menandatangani perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut Republik Indonesia mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Sehingga Kartosuwirjo menganggap hal tersebut sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah Republik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat, dikarenakan adanya beberapa komandan Tentara Nasional Indonesia yang menjanjikan akan meninggalkan semua persenjataannya di Jawa Barat jika mereka hijrah nanti. Nama saya Anggrisika, absen 5. Saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu jalannya pemberontakan DI-TII. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat berawal dengan ditandatanganinya Persetujuan Renville pada 17 Januari 1948. Sekar Marijan Kartosuwirjo mendirikan Darul Islam bersama pasukannya. Ia menolak untuk membawa pasukannya ke Jawa Tengah dan tidak mengakui lagi keberadaan RI. Dan tujuannya juga menentang penjajah Belanda di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1949, Sekar Marijan Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Desa Cisayong, Jawa Barat, dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia. Pada 1 April 1962 dilancarkan Operasi Baratayuda, yaitu operasi penumpasan gerakan DI-TII. Pada tanggal 4 Juni 1962, Sekar Marijan Kartosuwirjo beserta para pengikutnya berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Akhirnya, Sekar Marijan Kartosuwirjo dijatuhi hukuman mati di hadapan regu tembak dari keempat angkatan bersenjata di RI pada 16 Agustus 1962. Pemberontakan DI-TII Jawa Tengah. Gerakan DI-TII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumulangu di bagian utara, yang bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Pada 23 Agustus 1949, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Darul Islam dan bergabung dengan DI-TII. Sekar Marijan Kartosuwirjo, pasukannya dinamakan Tentara Islam Indonesia dengan sebutan Batalion Syarif Hidayat Wijaya Kusuma. Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara di bawah Letkol Sarbini. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Mahfuz Abdurrahman atau Kiai Sumulangu. Gerakan ini berhasil dihancurkan
pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Untuk menumpas gerakan DITII di daerah Gerakan Banteng Nasional, dilancarkan Operasi Banteng Riders. Pemberontakan DITII Sulawesi Selatan. Gerakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, dan anggotanya disalurkan ke dalam APRIS. Pada saat dilantik sebagai pejabat wakil panglima tentara dan Tetorium 7, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Pada tanggal 7 Agustus 1953, ia menyatakan bahwa wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia. Pimpinan Sekar Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati dalam sebuah kontak senjata dengan pasukan RI. Pemberontakan DITII Aceh. Penyebab meletusnya pemberontakan ini adanya masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar. Gerakan DITII di Aceh dipimpin oleh Tuku Daud Berueh yang pada tanggal 21 September 1953 memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Sekar Marijan Kartosuwiryo dan memutuskan hubungan dengan Jakarta. Pemberontakan DITII di Aceh diselesaikan dengan diadakannya musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17-28 Desember 1962 atas inisiatif Pangdam Bukit Barisan, Kolonel Jasin. Akhirnya, dari musyawarah bersama tersebut, ialah pulihnya kembali keamanan di daerah Aceh. Pemberontakan DITII Kalimantan Selatan. Pada akhir tahun 1950, Kesatuan Rakyat Yang Tertindas atau KRJT melakukan penyerangan ke pos-pos TNI di Kalimantan Selatan. KRJT dipimpin seorang mantan Letnan II TNI yang bernama Ibnu Hajar alias Haderi alias Angli. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar diangkat sebagai Panglima TNI wilayah Kalimantan. Akhirnya, pemerintah melalui TNI berhasil mengatasi gerakan yang dilakukan oleh Ibnu Hajar pada tahun 1959. Pada tanggal 22 Maret 1965, Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan ia dijatuhkan hukuman mati oleh Panglima Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Nurfiansyah dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan membacakan tentang tokoh-tokoh pemberontakan DI atau TII. Yang pertama, Sekar Marijan Kartosuwiryo dari Jawa Barat. Sekar Marijan Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam dengan tujuan menentang penjajah Belanda di Indonesia. Yang kedua, Kartosuwiryo mempromosikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga, upaya penumpasan dengan operasi militer disebut Operasi Baratayuda. Yang keempat, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Yang kelima, pada tanggal 16 Agustus 1962, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati. Terus yang kedua ada Ibnu Hajar dari Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar alias Haderi bin Umar alias Agdi adalah seorang bekas letnan 2 TNI yang memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian DI atau TI Kartosuwiryo. Yang kedua, pada bulan Oktober 1950, tindakan-tindakan pengacauan. Yang ketiga, pada akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memulakan tekadnya untuk memasuk negara Islam. Yang keempat, pada akhir tahun 1959, pasukan gerombolan Ibnu Hajar dapat dimusnahkan dan Ibnu Hajar sendiri dapat ditangkap. Yang kelima, Ibnu Hajar dan anak buahnya menyerahkan diri secara resmi
Yang keenam, pada bulan Maret 1965, pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada Ibnu Hajar. Terus yang ketiga ada Daud Behureh. Tengku Ahmad Daud Behureh lahir 17 September 1899 di Beureh, Kabupaten Pidie, Aceh. Wafat 10 Juni 1987 di Aceh atau pada umur 87 tahun. Yang pertama itu ada pada masa Perang Revolusi, Daud Behureh menjabat sebagai gubernur militer. Tanggal 21 September 1953 sampai 9 Mei 1962 ia melakukan pemberontakan kepada pemerintah dengan mendirikan NII akibat ketidakpuasan atas pemerintah Soekarno. Yang ketiga, akhirnya ia kembali ke pangkuan Republik Indonesia setelah dibujuk oleh Muhammad Nasir. Terus yang keempat ada Kahar Muzakar dari Sulawesi Selatan. Abdul Kahar Muzakar lahir 24 Maret 1921 di Lanipa, Kabupaten Luwu. Wafat 3 Februari 1965 atau pada umur 43 tahun. Yang pertama, ia adalah seorang figur karismatik dan legendaris dari Tanah Luwu dan merupakan pendiri tentara Islam di Sulawesi. Pada tahun 1950-an, ia memimpin para bekas gerilyawan Sulawesi Selatan. Terus yang ketiga, pada tanggal 3 Februari 1960, melalui operasi Tumpas ia dinyatakan tertembak mati dalam pertempuran antara pasukan TNI dan Satuan Siliwangi 330 dan anggota pegawai Kahar Muzakar di La Solo. Terus yang kelima ada Amir Fattah dari Jawa Tengah. Amir Fattah bernama lengkap Amir Fattah Wijaya Kusuma. Ia merupakan salah satu pemimpin Hizbullah Fisabilillah di daerah Besuki, Jawa Timur. Sebelum bergolaknya pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah pada tahun 1950, ia memproklamirkan wilayah merupakan bagian DI atau TI Kartosuwiryo. Yang kedua, melalui operasi yang dilakukan TNI untuk sementara waktu kekuatan mereka melemah akibat ada pembelot, kekuatan DI atau TI Amir Fattah kembali kuat. Yang ketiga, akhirnya pasukan Amir Fattah dapat ditaklukkan di perbatasan Pekalongan Banyumas. Terima kasih. 5. Upaya penumpasan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pada bulan Januari 1950, pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut Gerakan Banteng Negara atau GBN di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini yang selanjutnya digantikan oleh Letnan Kolonel Muhammad Bahrun dan kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Gerakan operasi ini dengan pasukan Banteng Riders. Sementara itu, di daerah Kebumen muncul pemberontakan yang merupakan bagian dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yakni dilakukan oleh Angkatan Umat Islam atau AUI yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Mahus Abdurrahman yang dikenal sebagai Romo Pusat atau Kiai Somalangu. Untuk menumpas pemberontakan ini memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia juga terjadi di daerah Kudus dan Magelang yang dilakukan oleh Batalion 426 yang bergabung dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada bulan Desember 1951. Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah melakukan operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade Pragolo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.